Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Kalau mau tanya apa kabar kalian, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba, bapak tes kekompakannya. Oke. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba diulangi lagi. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan ikuti Bapak ya. Nah, Bapak mencontohkan dulu. Ini jadi ada lagunya gini. Tangannya di kanan digerak-gerakkan, tangannya di kiri digerak-gerakkan, tangan di depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Sudah hafal? Ulang, Pak, ulang. Ini, jadi Bapak contohkan sekali lagi ya, harus diperhatikan. Tangannya di kanan digerak-gerakkan, tangannya di kiri digerak-gerakkan, tangannya di depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Coba ayo bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Tangannya di kanan digerakkan, Tangannya di kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Nah, tepuk tangan. Nah, apa? Ulangi lagi. Oh iya, ayo ulangi lagi. 3 kali, Pak, 3 kali. Siap, siap, ayo, 3 kali. 3, 2, 1. Tangannya di kanan. Tangannya di kanan digerak-gerakkan, tangannya di kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Sekali lagi, Pak, sekali lagi. Ya. Ayo, silakan lihat. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami' Al-Basir. Nah, untuk pelajaran pagi hari ini diharapkan kalian mampu meneladani sifat Allah, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Asmaul Husna kan? Coba ada yang bisa jawab Asmaul Husna itu apa? Kamu aja yang jawab. Ya udah, ayo. Putri dijawab, Putri. Ini, Pak, nama-nama Allah. Ya, betul, nama-nama Allah yang yang baik. Ya. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, pembelajaran pada hari ini bertujuan untuk meneladani sifat Allah, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami'. Untuk penjelasannya Bapak akan sampaikan saat ini. Yang pertama yaitu Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah sifat Allah atau Asmaul Husna Allah yang berarti Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui dari segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang disembunyikan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwa Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha
mengetahui. Nah, sebagai manusia kita harus meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat al-alim, di mana semua perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik, itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik, karena semua perbuatan baik kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia perbuatan baik kita, karena Allah sendiri melihat, walaupun manusia lain atau orang lain itu tidak melihat perbuatan kita seperti itu. Nah, yang kedua yaitu apa? Al-Khabir. Al-Khabir yaitu maha teliti atau maha waspada. Dari Allah itu maha mengetahui secara mendalam. Jadi apa yang kamu sembunyikan, yang kalian sembunyikan, terus apa yang orang lain tidak tahu, itu Allah maha teliti. Jadi semua perbuatan kita itu pasti Allah tahu secara mendetail. Jadi kita hari ini ngapain, hari ini kita ngapain, besok ngapain, itu pasti Allah tahu. Nah, itu namanya Al-Khabir. Al-Khabir itu. Nah, kemudian Al-Khabir, Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman yaitu Innallaha alimun khabir. Allah maha mengetahui lagi maha teliti atau maha waspada. Nah, seperti itu. Allah sudah menyebutkan sifatnya sendiri dalam Al-Quran. Sekarang yang ketiga apa anak-anak? Apa coba ada yang bisa jawab? Yang ketiga apa? Asami. Ya betul, asami. Asami itu apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Asami itu apa? Tidak. Asami itu berarti Allah maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala apa yang kita ucapkan. Baik ketika kita berdoa atau kita ngobrol dengan orang lain, itu Allah maha mendengar. Jadi ketika kita berdoa, walaupun doa itu tidak selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi Allah itu memberi ganti yang lebih baik atau menunda mengabulkan tersebut. Jadi kita harus percaya bahwa ketika kita berdoa itu Allah pasti mengabulkan atau Allah pasti mendengar, ya kan? Nah, seperti yang dalam Al-Quran itu Innallaha sami'un, seperti yang saya katakan tadi, Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kenapa kalau misalkan kan kata Bapak tadi Allah itu maha pendengar. Terus kenapa kalau orang yang nggak sholat itu malah lebih banyak dapat kebaikan daripada orang yang rajin sholat? Beruntung dalam banyak hal gitu, misalnya kayak dia lebih unggul, dia lebih hebat gitu loh, untuk orang yang nggak rajin sholat kayak kita yang rajin sholat. Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, Allah itu maha mendengar, bukan berarti semua yang kita mintakan itu harus dituruti. Nah, kalau soal persoalan tadi, orang yang tidak pernah sholat kok lebih pintar, lebih unggul, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada orang yang sholat. Bisa jadi balasan dari orang yang sholat itu bukan di dunia, melainkan bisa jadi kita pun di akhirat nanti, di akhirat kelak. Jadi walaupun yang tidak sholat itu diberikan kenikmatan yang besar, belum tentu nanti di akhirat itu sama. Karena perintah di dunia ini kan adalah kita beribadah. Nah, beribadah itu tidak harus menuntut balasan seperti itu. Dan juga Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, Rahman ini adalah sifat Allah yang Allah kasihkan, karuniakan kepada seluruh makhluk, baik itu yang sholat atau yang tidak sholat, yang kafir maupun yang musyrik. Nah, sedangkan Ar-Rahim, untuk Ar-Rahim sendiri itu Allah hanya memberikan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Orang Islam yang melakukan ketaatan, itu orang beriman. Nah, itu balasannya hanya di akhirat saja, dan itu hanya untuk orang beriman. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin kalau kita di dunia kok penuh cobaan, kok kita penuh dengan tantangan, atau kita
miskin dan sebagainya, kita harus yakin apa yang sudah kita perbuat, kita ibadah itu pasti nanti dibalas, walaupun tidak dibalas di dunia pasti dibalas di akhirat. Nah, seperti itu bila. Oke Pak. Nah, nanti untuk sekarang yang terakhir yaitu al-basir. Al-basir itu apa? Allah maha Lihat. melihat. Allah maha melihat itu bukan berarti Allah punya mata seperti manusia ini, melainkan yaitu kekuasaan Allah. Bukan berarti Allah itu secara indera punya semuanya, punya telinga, punya mata dan sebagainya. Nah, Allah melihat itu melihat dengan kekuasaannya, bukan berarti melihat dengan mata seperti manusia. Seperti Allah mengatakan, "Wallahu basirun bima ta'malun." Allah itu maha melihat dengan apa yang kalian perbuat. Nah, Walaupun hal itu kecil Pak. ya betul sekali. Walaupun hal itu kecil, Allah tetap melihat. Misal apa? Ketika kita jalan kaki di pinggir jalan, kita melihat ada batu yang kemungkinan nanti mencelakakan orang lain. Nah, kita bisa meminggirkan. Nah, itu walaupun itu perbuatan kecil, tapi itu sangat bermanfaat sekali dan berpahala. Dan pasti Allah melihat itu. Nah, itu anak-anak. Untuk selanjutnya, coba ada juga yang bisa menyebutkan sikap-sikap meneladani Asmaul Husna yang sudah Bapak sebutkan tadi. Coba silakan sebutkan. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan sebutkan. Contohnya yang sepengetahuan saya ya Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, rajin belajar sama mencari ilmu itu termasuk nggak ya Pak? Ya, bagus sekali, termasuk itu. Nah, tepuk tangan untuk Putri. Nah, tadi yang disebutkan rajin belajar dan apa? Mencari ilmu. Ya, rajin belajar dan mencari ilmu. Itu rajin. Kan kewajiban kita sebagai manusia adalah mencari ilmu. Kalau misalkan jujur kayak gitu, masuk Pak? Ya betul, masuk. Jujur itu bahwa kita berbuat apa adanya. Nah, itu perbuatan jujur itu pasti dilihat oleh Allah. Ketika kita berbuat bohong, itu pun walaupun di mata orang itu tidak tahu bahwa dia bohong, tapi di mata Allah tetap kelihatan bahwa dia itu bohong. Makanya kita sebagai manusia harus berbuat jujur. Seperti itu. Tapi gimana menurut pandangan Bapak, kadang ada orang yang bilang kalau sebohong-bohongnya kita itu masih tetap kelihatan kalau kita itu bohong. Ya, kalau orang bohong itu pasti akan bingung nantinya mencari kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan itu. Jadi ketika kamu bohong sekali, kamu itu akan mencari kebohongan lainnya untuk melanjutkan, untuk menutupi dari perbuatan yang tidak jujur itu. Makanya kalau jadi orang itu jangan bohong. Nah, akan repot sendiri kalau orang itu bohong. Nah, itu bohong sekali, nanti bingung. Selanjutnya ini kita ngomong apa ya? Pasti bohong lagi. Nah, makanya ketika jadi orang itu harus apa adanya atau jujur. Nah, sekarang Bapak akan beri pertanyaan untuk kalian semua sebagai evaluasi. Nah, siapa yang tahu artinya Asmaul Husna Al-Khabir? Saya bisa jawab. Saya Pak. Ya, silakan. Putri. Maha teliti. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Putri. Itulah sifat Allah, Asmaul Husna Allah yang harus kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan kita belajar Asmaul Husna yang sudah disebutkan tadi, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir, kita mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya untuk selalu berbuat jujur dan berbuat baik. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.